mengajak terkhusus petani muda maupun seluruh petani yang ada di Indonesia, ayo kita bertani dan ayo kita bertanam. Apapun itu bentuk pembudidayaan yang baik hortikultura, buah-buahan, kemudian sayur-sayuran, jangan takut untuk mencoba karena nothing impossible. Selanjutnya kita mau menceritakan sedikit tentang packaging ya, dan juga daya tahan dari jeruk gerga, di mana salah satu keunggulan jeruk gerga tadi adalah daya tahannya yang cukup lama. Kami pernah mencoba ataupun tes saya, di mana jeruk gerga itu bisa bertahan hingga 3 mingguan gitu, dengan cara packing yang baik ataupun dengan cara pemetikan yang baik. Di sini kita berikan contoh ya, kalau kita memetik, kita mempunyai 2 jenis ataupun 2 jenis tingkat kematangan gitu. Begini, kalau nanti ada permintaan dari konsumen kita, dia ingin membawa jauh misalnya, dia tergantung permintaan ya, kita kadang-kadang panen tergantung permintaan. Misalnya dia konsumen menghubungi kita, kemudian menginginkan, Ibu, kita mau pesan jeruk gerga, tetapi kita mau bawa ke luar negeri nih gitu kan. Dan di sana kita panen khusus, di mana untuk dibawa ke luar negeri ataupun ke luar daerah, kita harus panen dengan tidak terlalu full oren ya. Jadi seperti ini contohnya masih ada hijaunya sedikit, itu tidak apa-apa begitu kan. Karena seperti ini nanti daya tahannya bisa sampai 3 minggu gitu kan. Kemudian pas pemetikannya juga, jangan sampai tampuk ataupun yang ada di tampuk ini jangan sampai copot gitu kan. Kalau sampai copot itu paling daya tahannya 3 hari gitu. Kemudian kita packaging dengan baik, kita bersihkan, tidak boleh dicuci ya, tidak boleh dicuci karena takutnya kelembapannya gitu kan. Kita cuci dengan baik, kita lap ya, kita lap saja dengan baik. Kemudian nanti kita pakaikan stiker. Memang saat ini stiker kita masih sifatnya sementara, namun kemarin kita sudah kerjasama dengan dinas terkait, yaitu dinas terkait di Provinsi Jambi, di mana ada sertifikat khusus untuk pemasangan label bahwa jeruk ini aman dikonsumsi dari pestisida, begitu kan? Bukan berarti jeruk ini tidak mengandung pestisida, namun kandungan pestisidanya masih aman dikonsumsi seperti itu. Nah, jadi jeruk gerga ini bisa bertahan tadi 1 hingga 2 minggu. Namun ketika dipanen terlalu full oren, jadi itu paling bertahannya 1 mingguan kalau full oren. Untuk dibawa ke luar daerah, ke luar negeri begitu kan, sebaiknya kita panennya jangan terlalu full oren, masih ada hijaunya atau masih semu ya, masih ada bayangan hijaunya, sehingga daya tahannya lebih lama. Selanjutnya untuk harga ya, harga kita punya di sini 4 grade, yaitu yang pertama grade premium. Premium itu ya namanya mungkin kita buat sendiri ya, memang kita juga nggak tahu nama khusus. Premium ini maksudnya adalah besarnya ya, besar, bukan berarti kualitas matangnya, besarnya. Ukuran 3 hingga 4 buah per kilo, maaf 2 hingga 4 buah per kilo itu kita namakan premium. Harganya untuk di kebun ini ya, apa yang harga yang ada di kebun walaupun harga di sentra kita itu sama, itu harganya 25.000 per kilo. Kemudian ada di bawahnya grade medium atau menengah ya, 5 hingga 6 buah per kilo, itu harganya 20.000 per kilo, 20 ribuan. Kemudian yang ketiga ada grade mini, kita anggap aja mini karena itu 7 hingga 8 buah per kilo. Itu harganya Rp15.000 begitu kan. Dan yang paling terakhir itu mungkin kita anggap jeruk sortiran ya, kita anggap juga namanya super mini ya, itu harganya 10.000, itu mungkin bisa 9 hingga 10 per kilo. Dan sedikit saya singgung, memang kelebihan gerga itu adalah di grade-nya tadi. Kalau gerga ini memang kualitasnya super ya. Jika jeruk siam madu itu paling besarnya hingga 4 buah per kilo atau 5, tapi gerga ada yang 2, ada yang 3, itu kelebihan dari gerga. Karena tadi saya lupa menjelaskan gitu kan. Selanjutnya untuk packagingnya, kita sudah pakai packaging khusus yaitu seperti dus buah ya. Namun ketika dibeli per dus, kita harganya sudah tidak per kilo lagi, tapi per dus gitu. Seperti kebanyakan buah seperti apel, pir, kita buat seperti sistem yang
seperti itu gitu kan. Ada yang satu dus premium itu harganya 90.000, satu dus medium harganya 75.000, dan satu dus mouse hanya medium premium untuk yang dus gitu. Gitu kan. Ketika ditanam itu dia sekitar hingga lutut lah ya, berapa sentimeter itu anaknya kita tanam. Itu pas mulai menanam kita sudah memasukkan pupuk gitu kan, pupuk. Kemudian nanti setelah ditanam itu sebelum umur setahun itu palingan kita kasih pestisidanya itu 1 kali sebulan gitu kan. Namun setelah lewat 1 tahun itu sampai seumur segini itu harus rutin dilakukan penyemprotan 1 kali dalam 15 hari atau 2 kali dalam sebulan. Kemudian untuk pemupukan itu 4 hingga 6 bulan. Per 6 bulan normalnya, tapi kalau lebih bagus itu per 4 bulan. Dan akhirnya nanti kalau perawatannya seperti itu, penyemprotannya per sebulan, kemudian per 2 bulan, ketika lebih dari 1 tahun, kita akan bisa panen. Kalau perawatannya bagus, maksud saya, panennya 1,5 tahun itu sudah berbuah. Karena kita pengalaman pribadi ya, waktu itu umurnya baru 1,5 tahun kita sudah bisa panen. Memang waktu itu belum bisa untuk dijual, masih untuk dicicip, berarti buah belajar gitu kan. Kemudian sebelum umur 2 tahun jangan dibiarkan berbuah begitu banyak gitu. Kita jangan terlalu, ya itulah pengalaman pribadi ya, ada beberapa petani itu sayang kalau dibuang gitu kan. Tapi itu sebenarnya untuk mengkokohkan batang gitu kan. Karena batang ini kita pernah coba, ada beberapa batang di sana kita biarkan saja. Buahnya 1 tahun sudah lebat gitu kan, banyak buah-buahnya yang kecil-kecil seperti itu, buah lebat. Kita biarkan, akhirnya dia sendiri yang saat ini batangnya tidak kokoh, rendah gitu kan. Lain daripada yang lain semuanya tinggi, kokoh, tapi dia masih rendah. Itu salah satu contoh. Jadi maksud tujuan kita tidak membiarkan dia berbuah hingga, maksudnya bukan tidak membiarkan, kita tinggal, apalagi sebelum 1 tahun itu jangan sampai ada yang berbuah. Ada putih langsung diambil, ada putih langsung diambil. Tapi lewat 1 tahun boleh ditinggalkan satu-satu, tidak juga banyak. Dan lewat 2 tahun itu pun waktu itu kami masih mengambil. Misalnya seperti ini, lewat 2 tahun seperti ini, masih kecil gitu kan, itu misal kita ambil yang kurang bagus, kualitas buahnya kita ambil, kita buang, tapi bukan sebesar ini, masih kecil-kecil seperti contoh di atas gitu kan, kita ambil. Dan 1,5 tahun sudah panen, 2 tahun itu sudah bisa dijual waktu itu. Untuk jumlah panen jeruk gerga ini tergantung produksi hasil buahnya, gitu kan. Pengalaman, di saat berumur 2 tahun kita mulai panen, tentu belum tidak sebanyak ketika berumur 3 tahun. Berbeda pula ketika berumur 4 tahun itu. Dan untuk panen ini ada 2 kali dalam 1 tahun. 2 kali dalam 1 tahun. Masa panennya, maksud saya 2 kali. 1 kali masa panen raya, 1 kali itu masa panen tidak raya ya, maksudnya itu masa panennya tidak terlalu banyak gitu kan. Ketika misalnya saya contohkan bulan Januari panen raya. Panen raya itu hingga 4 bulan kita masih panen terus gitu. Januari sampai April masih panen. Anggaplah April berhenti, Mei, Juni bunganya terus berbuah, bukan berarti sampai April itu habis. Mei, Juni kita menunggu yang bunga ini tadi, Mei, Juni, Juli misalnya kan, kita menunggu bunganya, dan akhirnya nanti sekitar bulan Agustus kita panen lagi hingga akhir tahun. Begitu seterusnya gitu kan. Namun perbedaannya musim pertama lebih banyak produksi buahnya, tetapi musim kedua itu buahnya tidak terlalu banyak gitu. Namun kelebihan gerga ini sebenarnya ada yang kita panen, ada lagi yang kecil. Jadi ada sekitar 4 atau 5 tingkatan dalam satu pohon. Bunga, putik, kemudian mulailah nanti buah yang sebesar bola pingpong gitu kan. Ada lagi yang besar dari itu, ada 5 jenis tingkatan buahnya. Untuk pertanian, memang kita tidak bisa membuat omset hasil ya. Kita tidak bisa membuat
omsetnya misalnya 1 bulan 20 juta itu tidak bisa. Kenapa? Karena produksi setiap tahun itu akan berbeda-beda gitu kan, akan berbeda-beda. Kenapa? Seperti di umur 2 tahun tentu akan berbeda omsetnya ketika berumur 3 tahun, 4 tahun gitu kan. Namun di sini ketika kita membuat perbandingan dengan omset hasil jeruk lainnya, menurut kami pribadi itu omset Gerga ini lebih banyak. Kenapa? Dari harga saja udah 3 kali lipat atau minimal 2 kali lipat dari harga jeruk siam madu gitu kan. Saya ceritakan saja di waktu berumur 4 tahun ini saya contohkan. Waktu umur 4 tahun, 2020 saja lah, kita dekat saja, awal 2020 kita mulai panen hingga akhir 2020. Kita pernah panen itu 1 ton sehari, itu pernah. Itu cerita kita karena waktu itu memang musimnya sedang banyak itu kan. 1 ton sehari ataupun itu ya kita kalikan saja itu hampir 20 juta gitu kan dengan ukuran yang berbeda dalam 1 ton gitu kan. Dan kemudian untuk kalau saya hitung omsetnya barangkali tidak bisa menghitung karena berbeda-beda gitu kan. Kita pernah panen itu hingga 1 kali panen selama seminggu itu pernah 7 ton gitu kan, ya saya bilang 1 ton, panen sampai 7 hari 7 ton gitu kan, dikalikan saja 20.000 itu udah 140 juta gitu kan. Itu kotor sebenarnya karena ini motivasi ya, itu kotor sebenarnya karena memang nanti kita mengeluarkan biaya upah, biaya pestisida, biaya pemupukan, biaya penyemprotan gitu kan. Dan alhamdulillah saat ini masih panen dengan usia yang hampir 6 tahun. Dan alhamdulillah juga dengan hasil itu kita bisa memperluas lahan. Sebentar lagi kita akan membuka lahan Gerga itu sekitar 4 hektar, tapi tidak di kecamatan ini karena memang lahan di kawasan Bukit Kerman ini cukup minim, jadi kita beralih ke di Gunung Raya. Di sana kita sudah memperluas lahan. Insya Allah dalam 2021 ini kita mulai menanam Gerga dengan sekitar 4 hektar lebih itu. Kalau 1 hektar saja sekitar 300, berarti itu sekitar 1.000 batang lebih, itu kurang lebih. Karena jarak tanamnya lumayan jarang ya kalau Gerga. Begitu. Kendala dari mulai pembudidayaan, sebenarnya awal penanaman tentu kita sudah mulai punya kendala dari pupuk ya. Kita tahu bahwa di Indonesia ini sudah ada yang namanya pupuk bersubsidi gitu kan. Namun bukan kami saja, kami mendengar dari rekan-rekan petani yang lain bahwa alangkah susahnya untuk mendapatkan pupuk subsidi di waktu itu. Walaupun di sini sudah ada yang namanya agen pupuk di sini, tetapi sering kosong gitu. Kita juga bingung kenapa gitu kan. Dan alhasil kami sudah sangat sering membeli pupuk non subsidi dengan harga yang lumayan tinggi gitu kan. Jadi kita berharap pemerintah itu bisa mempermudah petani. Dan alhamdulillah kemarin ini memang awal 2020, saya pikir program itu sudah dari 2019, di mana pemerintah itu memberikan pupuk subsidi dengan syarat harus mempunyai sebuah kelompok tani gitu kan. Kami pun menyambut itu dengan baik. Kami membentuk sebuah kelompok tani dan saya sendiri memimpin kelompok tani itu saat ini, di mana kita bisa mendapat pupuk itu nanti kita akan diberi seperti kartu ATM atau kartu tani gitu kan. Dan dari kartu tani itulah nanti kita bisa mendapatkan pupuk subsidi, dan semoga ini menjadi menjadi jawaban atas doa-doa petani yang ada di Kerinci ini sudah memperhatikan. Walaupun sebelumnya, mohon maaf, sebelumnya memang banyak kendala di mana petani agak susah ya mendapat pupuk yang bersubsidi. Sekitar 60% ataupun hingga 70% itu petani masih membeli pupuk non subsidi, termasuk kami sendiri di saat usia Gerga ini sudah berusia 6 tahun. Saya pikir itu sudah sangat terlambat begitu kan. Kemudian tadi untuk kendala selanjutnya ya di pemasaran. Semoga ke depan Gerga ini memang dianggap ataupun disambut sebagai jeruk berkualitas. Kenapa begitu? Di sini gudang-gudang yang ada di sini ataupun gudang-gudang jeruk, agen-agen jeruk di sini masih belum sanggup menampung, walaupun Gerga itu belum banyak ya, menampung Gerga itu dalam jumlah banyak dikarenakan harga yang hingga 2 kali lipat dari siam madu. Namun kita berharap ke depan di mana pemasaran ini juga dibantu oleh pemerintah setempat, di mana pemasaran Gerga akan lebih mudah dan kemudian bisa didistribusikan di berbagai wilayah di Indonesia.
untuk mendapatkan kesegaran jeruk gerga ini bisa juga melalui, kami di sini lebih banyak menggunakan media sosial ataupun e-commerce ya, online gitu kan. Jadi bisa sistemnya order, pre-order, atau juga bisa langsung menuju ke sentra kita, sentra jeruk kerinci yang ada di Desa Lolo Kecil. Boleh juga menghubungi kami langsung, misalnya mau keep dulu atau misal untuk digunakan 1 atau 2 minggu yang akan datang boleh di keep. Itu bisa dihubungi di baik melalui media sosial kita, itu sentra jeruk kerinci, ada yang 1, 2, dan bahkan ada yang 3, 4 karena kemarin memang sempat full pertemanan gitu kan. Kemudian juga bisa menghubungi nomor kami 0822 8279 3297, nomor sentra jeruk kerinci. Halo sahabat muda menginspirasi, kami dari Jeruk Gerga Kerinci akan memberikan giveaway sebanyak 5 box jeruk gerga premium dengan syarat dan ketentuan di bawah ini.